Anies Baswedan akan berhenti menjadi gubernur DKI di tanggal 13 September nanti. Ini termasuk berita penting yang menggembirakan sekaligus juga menyedihkan. Menggembirakan karena akhirnya Jakarta bisa pulih dari sakit hati yang mendalam akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang. Membicarakan Anies Baswedan memang tidak ada habisnya. Karena antara perkataan dan tindakan seringkali kontraproduktif, berlawanan, bertentangan. Sudah banyak julukan masyarakat yang disandarkan padanya, mulai dari ahli tata kata, ahli kelebihan bayar, bahkan beberapa menyebut dengan simbol politik identitas. Meski begitu, Anies tetap saja tidak merasa bersalah. Bagaimana merasa bersalah? Merasa malu saja tidak. Ini Kemarin. lawakan apa lagi coba? Waktu safari politik di Medan, waktu disinggung soal label bahwa dia adalah bapak politik identitas, Anies Baswedan malah nyerang balik. Dia minta bukti kalau dia memang benar-benar adalah bapak politik identitas. Mau ketawa nggak sih? Coba deh bayangin, Surya Paloh aja, orang yang mencapreskan dia, ini orang yang mencapreskan dia loh ya yang ngomong. Bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Terus pertanyaannya lagi, lantas bagaimana juga dengan nasib para kadrun-kadrun yang budiman? Nah, ada nggak yang bisa menjawabnya? Ya baiklah. Kombinasi politik, identitas, dan Anies. Bahayanya manuver Amin Rais, Indonesia bisa macam Suriah. Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi-Shihab geram betul dengan akan kembali digaungkannya politik identitas oleh Partai Umat. Dirinya heran dengan hal tersebut. Menurutnya hal itu merupakan tanda bahwa partai tersebut sangatlah tidak bermutu. Menyusul hal ini, pihaknya menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, tak memilih partai yang identik dengan sosok Amin Rais ini. Walau partai tersebut telah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan, partai ini menurutnya bisa merusak Indonesia. Mari kita bangun soliditas dan solidaritas, tenggelamkan partai politik yang dapat merusak bangsa ini ke depan, ujarnya tegas, dikutip fajar.co.id dari cuitan di Twitter pada Selasa 14 Februari 2023. Menurutnya, pengakuan Partai Umat soal jati dirinya mengancam kerukunan beragama dan bisa memantik konflik antar umat. Tak tanggung-tanggung, cucu Nabi ini sampai mengatakan bahwa negara tercinta ini bisa hancur karena konflik seperti Suriah. Mereka semakin menunjukkan jati dirinya. Politik identitas keagamaan ini yang akan memicu konflik antar umat beragama seperti di Syria, jelasnya. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, menegaskan partainya memang menggunakan politik identitas. Menurutnya, tanpa agama, politik akan kehilangan arah. Lebih jauh, narasi negatif politik identitas dianggapnya sebagai proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisahkan dari segala sendi kehidupan termasuk politik. Diusung Partai Umat jadi Capres 2024, Anies Baswedan tanda kepercayaan. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengapresiasi Partai Umat yang mendukungnya menjadi calon presiden 2024. Dia menyebut dukungan partai besutan Amin Rais itu merupakan tanda kepercayaan kepadanya. Menurut Anies, dalam proses pemilihan umum pasti muncul ekspresi dukungan berbagai kalangan, termasuk dari Partai Umat. Kepada semua yang berikan dukungan,
Itu adalah tanda kepercayaan. Saya sampaikan terima kasih, kata Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari 2023. Anies kemudian menceritakan kisahnya saat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak kala maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika diamanahi menjalankan tugas, Anies menyebut bakal menjalankannya sesuai amanah konstitusi. Sebagaimana kita bertugas di Jakarta, dukungan bisa banyak unsurnya. Dan ketika kita bertugas, kita akan bertugas dengan menjalankan sesuai amanah konstitusi, kata dia. Partai Umat secara resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden 2024. Keputusan untuk mendukung Anies itu diumumkan pada penutupan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Umat pada Rabu 15 Februari 2023. Pendiri sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, mengumumkan secara langsung dukungan tersebut. Amin menyatakan pihaknya telah melayangkan undangan ke berbagai pihak yang dinilai berpotensi maju pada Pilpres 2024. Anies disebut sebagai pihak yang paling antusias terhadap upaya dukungan dari Partai Umat. Amin menyatakan bahwa Partai Umat adalah partai yang memiliki identitas. Menurut dia, sebuah partai perlu memiliki identitas agar tidak seperti robot yang menonton. Yes, we are identity political party. Kita mengusung identitas karena kalau sebuah partai politik tidak punya identitas, itu tidak ada bedanya dengan robot bahkan seperti zombie, kata dia. Amin Rais merincikan identitas yang dimaksud yaitu Jawa, Indonesia, dan Islam yang taat. Namun, beragam identitas tersebut merupakan gambaran dari Bhinneka Tunggal Ika dan perbedaan politik identitas harus memiliki koeksistensi secara damai aktif, inovatif dari berbagai kelompok. Saya itu ya Jawa, ya Indonesia. Kami Muslim yang taat. Nah, kemudian maka sesungguhnya partai yang identitas maupun yang tidak suka identitas itu diperlukan sebuah aktif, peaceful coexistence, ujarnya. Ia berharap dari beragam identitas dan ideologi dapat berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak memecah belah.